Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Marna, melanjutkan dari part kemarin. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. 75 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Anakku selalu menemaniku. Sekarang hanya tinggal aku sendiri yang menanti kematian yang entah kapan akan menghampiri. Suara Lahey lirih masih dengan air mata. Ia memetik senar gitar sapek. Ia memainkan dan menyampaikan perasaannya yang saat ini sedang dilanda pilu. 57 tahun yang lalu, saat Indonesia terlibat konfrontasi dengan negara Malaysia, Agam menjadi salah satu sukarelawan yang dikirim Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Dibentuknya negara Federasi Malaysia oleh Inggris membuat Presiden RI ketika itu menjadi murka dan menentang dengan gigih kehendak Inggris yang menginginkan Malaysia menjadi negara sendiri. Atas dasar itulah Presiden membentuk pasukan untuk menyerang Malaysia yang kala itu dibantu oleh Inggris dan 5 negara lainnya. Dan Agau yang usianya saat itu masih 18 tahun ikut menjadi salah satu tentara sukarela atau tentara yang tidak resmi yang menyerang Malaysia. Dan di perang konfrontasilah Agau mengalami luka tembak yang cukup parah, bahkan dipastikan akan meninggal. Karena parahnya luka bekas tembak yang dialaminya, dada bagian kiri anak Lahey itu pun berlubang oleh senapan mesin mematikan dari pasukan Inggris. Dalam situasi hidup dan mati itulah akhirnya salah seorang pemuka suku memberinya sebuah minyak yang sangat keramat. Minyak ini cukup dikenal di kalangan masyarakat Dayak. Minyak bintang. Minyak ini sangat terkenal di telinga para kolektor benda pusaka dan benda kuno. Keampuhannya tidak diragukan. Minyak ini memiliki khasiat penyembuhan di luar logika. Tulang yang remuk, luka tusuk yang parah, serta hancurnya organ dalam tubuh. Hanya dengan meminum setetes minyak ini sudah dapat mengembalikan seluruh kerusakan dalam tubuh manusia. Hampir semua luka tusuk berdarah bisa disembuhkan dengan minyak ini. Hanya kematian yang tidak bisa disembuhkan. Biasanya orang yang meminum minyak ini hanya memerlukan waktu 24 jam. Maka seluruh anggota tubuh yang rusak ataupun remuk akan kembali pulih seperti semula, tanpa meninggalkan sedikit pun bekas luka. Minyak ini sampai saat ini masih menjadi misteri. Banyak orang yang berlomba-lomba ingin memilikinya, baik itu pengusaha, pejabat, atau petinggi negara. Keampuhan minyak ini dalam menyembuhkan orang luka berat bukanlah cuma dongeng atau isapan jempol belaka. Minyak ini benar-benar ada dan terus diburu keberadaannya sampai saat ini. Bahkan ketenaran minyak ini banyak dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Minyak ini digunakan untuk menipu dengan dalih menjual minyak bintang asli. Harga minyak ini sampai saat ini belum dipastikan berapa nilai jual tetapnya, entah ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah. Minyak bintang masih menyimpan misteri hingga saat ini. Tidak pernah ada yang tahu dari mana minyak ini berasal. Ada berbagai macam kisah yang mempercayai minyak ini diambil dari tumbuhan di tengah hutan yang getah minyaknya hanya keluar 100 tahun sekali. Banyak orang percaya orang yang sudah meminum minyak ini akan mengalami fase di mana ia tidak bisa menjadi tua, akan selamanya berada di usia saat pertama kali meneguk minyak ini. Itulah yang saat ini terjadi pada Agau dan Lahey. Mereka tetap hidup di usia yang cukup lama dengan proses penuaan yang sangat lambat. Orang yang sudah meminum minyak ini dengan takaran yang cukup banyak, sulit ada penyakit yang bisa hidup di dalam tubuh. 2 hari sudah Lahey merawat Marna. Kini wanita tua itu usianya sebenarnya sudah lebih dari 100 tahun. Meski begitu,
ia tetap terlihat seperti usia pertama saat dia meneguk minyak bintang, yaitu 59 tahun. Sudah sampai masa di mana Lahe akan meninggalkan Marna. Pagi itu, Lahe pergi meninggalkan Marna seorang diri di pondok kecil miliknya. Wanita itu melanjutkan kembali perjalanannya. Dia akan menuju ke segala penjuru hutan Kalimantan. Dia hanya berharap ketika nanti berkelana akan bertemu binatang buas dan ia bisa mati dengan sangat tenang. Umurnya yang sudah terlalu tua membuat ia terlalu banyak kehilangan orang-orang yang dicintainya. Marna pun terbangun. Sudah 3 hari lamanya ia dalam pengaruh racun buah kecubung, merasa dirinya ada di tempat yang asing. Marna pun beranjak pergi dengan tubuh yang masih melayang akibat kelelahan. Mandau yang sering dibawanya kini sudah tidak ada lagi. Marna pun coba berjalan keluar dari pondok. Dia mencoba berjalan menuju ke arah jalan poros, di mana jalan ini biasanya ramai dilalui truk. Langkah Marna yang goyah dan terseok mengundang perhatian dan membuat salah seorang sopir pickup berhenti. "Jauh sekali sampai ke sini?" tanya sang sopir. Dia masih ingat Marna saat pertama kali naik ke taksi pickupnya. Sopir itu adalah sopir pickup yang dahulu membawa Marna ke kecamatan Tumbang Samba. Marna menggeleng. Ia sama sekali tidak memiliki niat untuk menjawab pertanyaan sopir tersebut. "Kamu membutuhkan tumpangan?" Marna hanya mengangguk. "Naiklah," ucap sopir tersebut. Kemudian mengambil sebotol air mineral kemasan yang masih belum terbuka penutup utamanya. Marna menaiki bak pick up saat si sopir hendak membantu. Marna menepis lengan sopir tersebut. "Tidak usah, aku bisa sendiri." Setelah tubuhnya berhasil naik, ia pun menjatuhkan tubuhnya ke dalam pickup, dan Marna merebahkan dirinya dengan posisi berterlentang karena kelelahan. Mobil pickup yang ditumpanginya terus melaju ke arah Tumbang Samba, yang kebetulan nantinya akan melewati rumah Marna. Jarak lokasi Marna saat itu menuju rumahnya masih sekitar 70 km. Saat melalui kampung pemukiman masyarakat, semua orang memperhatikan kondisi Marna. Kondisi wanita yang baru saja selamat dari maut itu terlihat sangat kacau. Mata Marna terlihat lelah, ditambah lagi penampilannya yang semrawut membuat semua orang pasti berpikir bahwa telah terjadi sesuatu pada wanita malang itu. Rumah besar berlantai 2 yang berada di sisi bukit terlihat ramai. Puluhan penambang antri menjual emas mentahnya di rumah Haji Ocak. Wanita setengah baya dan kalung sebesar jari kelingking sibuk melayani para penjual. Wanita tersebut adalah istri Haji Ocak. Marna memperhatikan wanita itu dengan seksama. Dahulu ia sempat mendengar bahwa wanita tersebut sudah meninggal menjadi korban perampokan oleh ketujuh perampok. Mobil yang ditumpangi berhenti tepat di pinggir jalan. Dari jarak 30 meter terlihat atap rumahnya menjulang tinggi dari pinggir jalan. Tunggu sebentar, aku mengambil uang ke dalam," pinta Marna pada sopir. "Tidak usah, hari ini kebetulan aku sedang tidak menarik penumpang," ucap sopir tersebut. Dari pandangan matanya terlihat ada rasa ketertarikan pada Marna. "Terima kasih," balas Marna. Ia pun berlalu, meninggalkan lelaki itu dan berjalan tanpa menoleh ke belakang. Entah berapa sudah lama Marna meninggalkan rumahnya. Matanya terlihat sayu saat menyaksikan lingkungan di sekitar rumah, antara nyata dan tidak nyata. Sebelum meninggalkan rumah itu, Marna masih mengingat di halaman rumahnya masih ada mobil dan motor-motor milik perampok yang bersusun. Marna seakan tidak yakin apa yang sudah terjadi dengannya dan apa yang salah dengannya. Jika perampokan itu nyata, artinya sudah ada orang yang tahu bahwa rumahnya menjadi tempat persinggahan para perampok. Langkahnya yang lelah mengantar tubuhnya sampai di depan tangga teras. Air mata Marna basah. Ada rasa rindu luar biasa yang ditahannya. Air mata yang berlinang dibiarkan membasahi pipi. Foto ibu, kakek, dan saudaranya terpampang pada dinding kayu.
Marna yang sedih terduduk sendiri sambil memeluk lutut. Bekas-bekas pembunuhan waktu itu masih membekas di lantai rumah. Langit yang biasanya selalu mendung dan hujan pada hari itu terlihat sangat cerah. Cahaya matahari menembus celah-celah dedaunan. Air mata yang mengalir itu kini telah kering. Marna yang sempat berada dalam kondisi terpuruk melanjutkan lagi hidupnya. Ia kembali berjuang, berada dalam titik terbaiknya untuk menikmati hidup. Buah kecubung sebagai biang kerok, racun yang membuatnya kehilangan kewarasan. Marna bertekad untuk mematikan tanaman itu dimanapun ia melihatnya. Jika buah ini sampai ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tentu akan menjadi masalah besar, dan yang pastinya dapat merusak generasi bangsa. Marna yang berasal dari anak petani melanjutkan hidupnya sebagai petani. 9 jenazah yang kini ia makamkan. Pada bagian makamnya, Marna hias dengan beraneka tanaman yang indah. Ia sangat berharap orang-orang itu mampu terampuni dosa-dosanya dan kejahatannya. 1,5 tahun telah berlalu. Di pagi buta terdengar suara ketukan pintu. Dari luar terdengar suara lelaki memanggil namanya. Marna, Marna. Marna yang saat itu sedang menanak nasi segera mengambil gelang karet untuk mengikat rambut yang berwarna merah yang saat ini sudah panjang sebahu. Tunggu sebentar. Jilbab berwarna hitam yang digantung di atas kelambu ia tarik dan langsung dikenakan. Saat pintu terbuka, Marna mendapati lelaki yang dahulu pernah ia kenal. Lelaki itu melepas maskernya dan tersenyum manis padanya. Galin? Dan akhirnya cerita Marna pun selesai sampai di sini. Oke, bagaimana menurut pemirsa? Silahkan komen di bawah dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Oke, ambil semua sisi positifnya dalam cerita ini dan buang negatifnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.